Kapal induk adalah sebutan untuk kapal perang yang memuat pesawat tempur dalam jumlah besar. Tugasnya adalah memindahkan kekuatan udara ke dalam armada angkatan laut sebagai pendukung operasi-operasi angkatan laut. Selain itu juga digunakan sebagai pusat komando operasi dan sebagai kekuatan deterrent atau memberikan efek getar pada lawan atau musuh. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia dan apa khabar anda orang Malaysia? Okey, bagi anda yang baru saja sampai ke channel saya, macam biasa guys, jangan lupa tekan subscribe dan jangan juga lupa klik butang loncengnya sekali. Bukannya apa guys, supaya anda akan sentiasa dapat notification ataupun video-video terbaru yang saya uploadkan untuk anda. Okey, hari ini adalah hari raya yang kedua. Wow, hari raya yang kedua, sedar tak sedar dah raya yang kedua kita guys. Saya doakan anda di Indonesia, di Malaysia, Singapura dan Brunei, saya doakan semoga kita sentiasa di dalam rahmat Allah dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Okey guys, saya adalah YouTuber daripada Sarawak dan sudah lama menetap di Kuala Lumpur. Umur saya sekarang adalah 25 tahun. Yang masih nampak young jangan percaya guys apa yang saya cakap sekejap 30, 25, 22. Tapi begitulah umur saya. Okey guys, hari ini saya nak reaction lagi satu lagi video daripada Khusus Militer. Katanya di sini adalah tak disangka kapal induk Indonesia yang dirahsiakan. Indonesia ada kapal induk guys Dan sebenarnya kapal induk ni adalah sebuah kapal yang ataupun adalah sebuah armada yang mengangkut pesawat-pesawat untuk dipindahkan di sesuatu jarak yang jauh agar kapal itu dapat pergi ke suatu tempat. Kerana kadang-kadang minyak kapal terbang ni dia tak mencukupi untuk pergi ke satu tempat yang sangat jauh, maka kita perlukan armada tersebut untuk membawa kapal ataupun jet itu ke suatu tempat yang jauh supaya nanti kapal ataupun jet-jet tersebut akan boleh kembali semula di kapal induk itu dan bermula daripada kapal induk itu ataupun armada itu dan kembali semula di kapal induk semula. Begitulah kegunaan armada itu tadi. Dan banyak lagi lah sebenarnya kegunaan armada, tapi yang sedikit itulah yang saya tahu. Okey guys, tanpa berlengah lagi, jom kita sama-sama tonton dan reaction video tersebut. Betulkah Indonesia ada kapal induk yang dirahsiakan? Okey guys, jom. 2000 years later. So okay guys, jom kita sama-sama tonton dan reaction video tersebut. 1, 2, 3. Halo sobat barbar Halo, yang sobat. tidak suka perdamaian. Tak suka perdamaian Pindahkan ngobrol santai bos ya, sambil ngopi ya kan. Ya boleh. Ngobrol soal kapal induk. Apakah Indonesia Tapi mampu Bapak Jokowi membuat memang kapal suka induk? selfie guys Yang saya tahu lah. Indonesia membutuhkan kapal induk? Simak video ini. Indonesia ada kapal induk, biar betul. Kapal induk adalah sebutan untuk kapal perang yang memuat pesawat tempur dalam jumlah besar. Tugasnya adalah memindahkan kekuatan udara ke dalam armada angkatan laut sebagai pendukung operasi-operasi angkatan laut. Selain itu juga digunakan sebagai pusat komando operasi dan sebagai kekuatan deterrent itulah satu-satunya atau lagi memberikan kelebihan efek getar pada lawan atau musuh. kapal induk Sebagai kapal yang membawa pesawat tempur, kapal induk memiliki fleksibilitas tempur yang lebih tinggi dibanding jenis kapal perang lainnya. Selain kegunaan tempur, kapal induk juga memiliki fungsi-fungsi lain seperti pengintaian dan superioritas udara. Oh iya, kenapa Indonesia tidak memiliki kapal induk ya kan? Sedangkan Amerika memiliki banyak kapal induk dan negara lainnya sudah memiliki. Secara ya kan, negara Amerika adalah negara yang suka bertempur ya kan, sedangkan Indonesia adalah negara yang mengedepankan perdamaian dunia. Ya betul. Daripada memiliki kapal induk, mending perbanyak kapal-kapal destroyer ya. Nah, pasti kalian pernah bertanya, kenapa sih Indonesia belum punya kapal induk? Lihat negara besar seperti Amerika Serikat, China, kapal induknya warawiri di perairan dunia. Kenapa Indonesia nggak punya? Ya padahal wilayah lautan Indonesia begitu luas. Ada beberapa alasan serta argumen kenapa Indonesia tidak memiliki kapal induk. Pertama, kenapa? soal biaya pastinya. Ya betul. Pembuatan kapal induk biayanya ratusan triliun luas. Betul. Belum lagi perawatannya. Kedua, Indonesia sampai saat ini tak punya kapal induk karena belum butuh. Lah kok bisa Min? Indonesia sebenarnya sudah punya kapal-kapal induk alami, yakni dalam bentuk pulau-pulau terluar. Jadi ada yang mengatakan tak ada kapal induk pun jadi.
Jadi pulau terluar Indonesia itu dijadikan pangkalan militer yang kuat, diisi dengan persenjataan modern, rudal mematikan, ya kan? Yaitu rudal antar benua atau ratusan pesawat tempur modern dan sistem pertahanan udara yang mumpuni saat ini. Pasti negara lain akan enggan mengusik negara Indonesia. Memang betul. Kekuatan militer Indonesia menurut memang tak kalian dijangka sangat apakah kuat guys. Indonesia perlu kapal induk? Silakan baku hantam di kolom komentar. Nah, penjelasan ketiga, Indonesia tak punya kapal induk ya karena doktrin pertahanan TNI kita, yang mana Indonesia negara cinta damai gitu loh bos. Persoalan Indonesia belum punya kapal induk sudah pernah dijawab oleh Panglima TNI Muldoko. Betul. Pada tanggal 9 Mei 2014 dalam acara latihan gabungan Oh, dua ini matra bot TNI paling di best, Lanut Bay. Halim Perdana Siap Kusuma. boleh naik ke darat, boleh di Dikutip laut. dari Quora. Kala itu Panglima menegaskan kapal induk tak sesuai dengan doktrin TNI. Kapal induk tak diperlukan oleh Indonesia atau TNI. Sebab TNI bisa memanfaatkan ribuan pulau yang terbesar di perairan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, doktrin TNI apa sih bos? Doktrinnya adalah Tridharma Eka Karma, yang artinya pengabdian, 3 matra dalam 1 jiwa, tekad dan semangat perjuangan TNI. Dalam landasan penjelasan doktrin itu, TNI menegaskan Indonesia adalah negara cinta damai. Sedangkan doktrin yang dianut oleh TNI Angkatan Laut yaitu Grand Water Navy alias Marinir Indonesia tak keluar dari perairan Indonesia. Kasal Marsetio saat itu menjelaskan, negara penganut doktrin Blue Water Navy yang berlayar keluar wilayah perairan internasional adalah yang jelas butuh kapal induk. Jadi jelas ya bos ya. Negara penganut Blue Water Navy cenderung negara agresor yang bisa mengancam kedaulatan negara lain. Sedangkan Indonesia adalah negara cinta damai yang lebih mementingkan atau mengedepankan kedaulatan wilayah negara Indonesia sendiri. Betul. Kapal induk ini urusannya berat bos. Ada seseorang yang pernah menjelaskan dari sisi pembuatannya, biayanya bisa mencapai ratusan triliun loh. Betul. Belum lagi untuk biaya perawatan kapal induk ini. Dan kapal induk ini perlu puluhan pesawat tempur mangkal di kapal induk bos. Wow. Selain itu untuk operasinya, kapal induk nggak bisa sendirian berlayar sebab kapal induk ini rentan diserang oleh musuh. Biasanya kapal induk berlayar dikawal beberapa kapal perang atau kapal selam sebagai pelindung. Admin berpandangan kapal induk belum strategis untuk kebutuhan pertahanan Indonesia. Menurut kalian gimana bos? Nah, Indonesia masih fokus peremajaan alutsista lama dan memperbarui alutsista lainnya. Jadi kebutuhan kapal induk tak menjadi prioritas Indonesia. Belum lagi bicara anggaran. Menurutnya, selain itu kapal induk bersifat offensive power projection dan tentu saja akan mengundang perhatian dari dunia internasional yang menandakan Indonesia benar-benar siap untuk ikut dalam persaingan global karena dalam prakteknya kapal induk digunakan sebagai suatu bentuk diplomasi. Menurut admin sih nggak punya kapal induk nggak apa-apa ya kan. Yang penting perbanyaklah kapal destroyer ya kan. Betul. Sebagai kapal negara destroyer ini kepulauan pun yang oke besar, juga, sangat penting. Indonesia sepatutnya memiliki angkatan laut yang kuat. Namun karena alasan tertentu, angkatan laut kita masih bisa di atas sedikit Singapura dan sejajar dengan Australia. Nah, untungnya saat ini pihak pemegang keputusan pertahanan negeri ini mulai menyadari betul betapa pentingnya kepemilikan kekuatan angkatan laut yang kuat bagi suatu negara. Menurut pandangan pengamat abal-abal ya kan, Indonesia memerlukan kapal perusak yang modern dan dapat menghadapi ancaman-ancaman yang tangguh. Hal ini didasari dari luas wilayah Indonesia yang cukup besar dan umumnya merupakan wilayah perairan. Tentu saja kapal perusak ini mesti dapat menghadapi ancaman dari laut Indonesia. Merupakan ironis karena pada tahun 1160-an ketika kekuatan Indonesia masih jaya-jayanya, Indonesia mengoperasikan kapal jelajah yang bernama KRI Irian yang memberikan daya getar yang cukup kuat pada saat itu. Tentu saja kapal perusak ini mesti dapat menghadapi ancaman dari laut seperti kapal perang dan kapal selam musuh, dan dari udara seperti pesawat dan rudal musuh. Menurut pengamat abal-abal lagi, ketiadaan kapal sejenis perusak saat ini yang dialami oleh Indonesia merupakan ironi
karena pada tahun 1960-an ketika kekuatan Indonesia masih jaya-jayanya, Ya. Indonesia mengoperasikan kapal jelajah yang bernama KRI Irian Oh, yang memberikan daya getar yang cukup kuat pada saat itu. memang kita tengok kapal induk pun sangat besar Dia boleh menampung banyak kapal terbang biasa untuk dibawa ke satu tempat. So okay guys, kita dah tonton dan tengok tadi kenapa Indonesia tidak perlu kapal induk katanya di sini. Pertama sekali adalah daripada segi kewangan. Itu memang betul lah. Malaysia pun sama. Daripada segi kewangan, harga satu kapal induk memang trilion, memang sangat mahal. Memang kita tak mampu untuk miliki. Dan kedua, lagi satu, Indonesia ada banyak pulau. Di pulau-pulau tersebut mereka boleh gunakan untuk tempat menyimpan ataupun untuk kapal-kapal terbang mereka. Tak perlu pun sebenarnya kapal induk kerana Indonesia mempunyai banyak sangat pulau. Di pulau-pulau tersebut mereka boleh buat landasan-landasan kapal terbang untuk mereka mendarat sendiri. Dan di situ mereka boleh simpan kapal terbang mereka satu persatu di setiap pulau-pulau yang ada di Indonesia. Memang betul pula sebab Indonesia memang saya tahu memang banyak kepulauan ataupun pulau yang ada di Indonesia. Itulah sebab-sebabnya tadi. Okey guys, sampai di sini saja untuk saya reaction kali ini. Semoga manfaat untuk anda di Indonesia dan manfaat juga untuk kami di Malaysia. Saya ucapkan selamat Hari Raya kepada anda semua guys. Minta ampun dan maaf jika ada silap salah dan kata daripada saya. Semuanya kesalahan datang daripada saya dan yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey guys, sampai di sini saja. Assalamualaikum, goodbye guys. Bye bye.